Halo, halo, tes. Bu Vio, ini kita mulai aja ya. Silakan, Pak. Oke, baik. Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Semuanya udah join ya, saya udah lihat di participant list. Oke, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Susanto Suhandi, biasa dipanggil Santo. Jadi saya di MII khususnya itu membantu customer untuk adopsi cloud ya. Kemudian untuk sesi kali ini saya juga ditemani oleh rekan saya Bapak Tri Hartanto. Halo. Ya. Jadi kami berdua akan sharing ke Bapak Ibu mengenai sesi webinar hari ini gitu ya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas waktunya sudah diluangkan untuk join ke webinar hari ini. Jadi webinar hari ini kita akan banyak sharing mengenai database, khususnya database itu yang ada di dalam platform Microsoft Azure. Seperti itu ya. Jadi tanpa menunggu lama, saya rasa saya bisa langsung mulai dengan rekan saya, Mas Tri ya. Kita langsung mulai. Saya share screen saya dulu, mohon info kalau misalkan nanti ada kendala ya. Oh ya, kemudian Bapak Ibu kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom chat. Kemudian nanti di akhir sesi, kita akan buka sesi tanya jawab. Apapun yang Bapak Ibu penasaran, pengen tahu, mudah-mudahan kami siap bisa menjawab. Nanti di kolom chat diinfokan saja. Kemudian mohon Bapak Ibu selama sesi ini berlangsung, tolong bantuannya di mute dan kemudian menonaktifkan kamera. Seperti itu ya. Oke, ini saya mulai ya. Oke, jadi topik hari ini kita akan bahas mengenai Azure SQL Database. Jadi kita akan banyak bicara tentang database, khususnya di platform cloud, gitu ya. Di dalam case ini adalah Microsoft Azure. Gitu. Jadi sedikit introduction. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, dengan kalau kita lihat deh pandemik COVID-19 gitu ya, sebenarnya ini memaksa kita untuk melakukan transformasi digital gitu ya. Walaupun sebelumnya kita ketahui sebelum adanya COVID-19 pun juga perusahaan itu udah mulai go to digital gitu ya. Cuman menurut saya karena adanya COVID-19 ini itu mempengaruhi sekali gitu ya perusahaan. Kalau misalkan mereka nggak go digital, wah ini bahaya gitu. Maksudnya bisnis mungkin bisa keganggu gitu ya. Nah kalau kita lihat perusahaan itu pasti ada beberapa area fokus atau strategi yang perlu diperhatikan dalam melakukan digital transformation gitu ya. Mulai dari gimana caranya nih kita engage dengan customer gitu ya. Kemudian kita empower employee ya. Jadi staff-staff kita di empower. Kemudian kita juga bisa mengoptimalkan operation dan kemudian kita bisa melakukan transformasi atau berinovasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam digital transformation itu ada salah satu faktor pendukung supaya kita bisa move to digital. Salah satu itu kita ngomongin teknologi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam kacamata data, gitu ya, karena sesi ini kita akan bahas banyak mengenai data, data itu makin lama makin bertumbuh besar, betul ya Bapak Ibu. Jadi makin lama makin kompleks gitu. Dulu mungkin ya standar lah gigabyte, mungkin secara ukuran, data juga mungkin ya rata-rata ya udah pakai database aja deh, nggak pakai yang lain-lain gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang pertumbuhan data itu makin lama makin besar gitu. Bahkan di beberapa customer kami pun data itu udah sampai level di petabyte data. Jadi kita udah nggak ngomongin terabyte lagi, tapi kita udah ngomongin petabyte data scale-nya. Kemudian ada juga beberapa requirement itu modelnya batching atau mungkin real time streaming data. Terus kita juga bisa lihat variasinya, ada yang structured data, ada yang unstructured data gitu ya. Jadi banyak sekali dan data ini makin lama makin kompleks seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat kalau misalkan kita mau go ahead gitu ya, go ahead artinya kita tuh harus move to the cloud. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini data yang diambil dari salah satu sumber di IDC ya. Jadi ini di luar datanya company yang mengadopsi cloud itu bisa bertumbuh lebih cepat. Ya, di sini di IDC sendiri mengatakan 19,6% itu bisa bertumbuh lebih cepat gitu ya. Sebenarnya selain ini pun banyak sekali benefit-benefit cloud yang lainnya yang bisa menunjang company, menunjang bisnis.
seperti itu ya. Dan kalau kita lihat sekarang gitu ya, sekarang lebih dari 80% organisasi itu mulai mengadopsi cloud. Jadi artinya mereka tuh udah nggak mau terlalu pusing lagi mikirin on-premise, mereka langsung aja move to the cloud. Gimana caranya saya mau langsung di cloud, gimana cara best practice-nya supaya saya bisa mengadopsi cloud. Gitu. Itu banyak sekali yang udah bermain di area sana gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita mau istilahnya kompetitif lah ya di market gitu. Nah, IT organization itu harus secara terus-menerus mengoptimalkan bagaimana caranya mereka bisa maintain data mereka gitu ya. Nah, tentunya kalau misalkan kita lihat digital transformation di cloud khususnya, itu ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, pastinya perusahaan itu ingin mencari yang namanya efisiensi dari sisi operasional. Yang kedua itu gimana caranya mereka bisa melakukan pertumbuhan untuk company mereka, untuk bisnis mereka gitu ya. Nah, jadi ada beberapa priority yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Jadi yang pertama itu kalau kita lihat ada kita melakukan eliminasi ya, eliminasi time spending untuk manage aplikasi kita. Jadi banyak sekali waktu yang dihabiskan untuk melakukan manage itu gitu ya. Nah, caranya dengan melakukan lift and shift to the managed cloud. Jadi kita bisa melakukan migrasi ke managed cloud itu. Kemudian priority yang kedua, kita free up the IT resources gitu ya to drive the transformation. Karena banyak banget nih perusahaan-perusahaan ini ya kita bisa bilang mungkin karena banyak fokus bisnis gitu ya, banyak yang perlu dikerjakan jadi membuat resource itu berkurang gitu. Jadi kita harus free up gitu ya, free up the IT resources to drive the transformation. Kemudian yang ketiga itu adalah kita melakukan migrasi business critical apps ke cloud supaya kita bisa melakukan extension, kita melebarkan dan kemudian kita bisa berinovasi setelah melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga di sebelah kanan ada data yang menunjukkan bahwa banyak sekali penggunaan database di luar sana gitu ya. Kita ngomongin non-relational, open source, other PaaS IaaS gitu ya, kemudian Oracle, IBM, SAP dan lain-lain. Kalau kita lihat dari sini, porsi Microsoft sendiri itu yang paling besar. Ya, kalau menurut saya pribadi pun, ya rata-rata orang suka gitu ya dengan SQL Server khususnya gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat opportunity untuk ke cloud itu besar sekali seperti itu. Nah, kalau kita lihat gimana ya caranya kita apa sih benefitnya kalau kita melakukan migrasi ke cloud gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih menggunakan on-premise gitu ya, terus migrate nih ke cloud, apa sih benefit yang bisa kita dapat gitu ya. Jadi kalau kita lihat jadi di Azure khususnya ya, di Microsoft Azure, kita mengenalkan salah satu platform yang namanya adalah Azure SQL Database. Jadi SQL Database ini adalah fully managed relational database as a service. Jadi yang perlu diketahui ini adalah database ini adalah as a service. Jadi Bapak Ibu ini nggak perlu lagi manage untuk infrastrukturnya. Karena ini udah di dalam bentuk database as a service. Seperti itu. Nah, jadi keuntungannya apa menggunakan database as a service ini? Jadi secara performance ini bagus sekali dan secara harga ini sangat economical sekali, sangat murah. Kita bilang ya kompetitif lah harganya gitu ya. Nah, kemudian juga di Azure SQL Database ini pastinya dia running Microsoft SQL Server Engine yang pastinya secara performance itu bagus ya, kemudian reliable bisa kita andalkan dan juga pastinya secure. Nah, kemudian juga secara penggunaan sendiri ini banyak digunakan salah satunya untuk aplikasi atau mungkin website gitu ya. Tergantung nanti dari beberapa pilihan Bapak Ibu gitu ya. Dan juga sebenarnya nanti di beberapa slide setelah ini saya akan juga jabarkan gitu. Sebenarnya pengembangan yang bisa kita manfaatkan di cloud itu seperti apa, khususnya untuk database gitu ya. Nah, kalau kita lihat di paling kiri gitu ya, kita lihat secara operational kita itu bisa save time dan resources ya dengan cara kita memigrasikan SQL Server kita ke cloud secara seamless. Jadi enaknya keuntungannya adalah kita bisa melakukan seamless migration SQL Server dari on-premise ke cloud gitu ya. Dan di situ kita nggak perlu lagi terlalu khawatir melakukan re-architecting. Karena memang secara behavior, secara environment sendiri, itu sudah disesuaikan antara on-premise dengan cloud. Supaya memudahkan user nih.
ketika mereka mau melakukan migrasi ke cloud, mereka nggak perlu lagi khawatir, aduh gimana ya, saya mesti rubah semuanya lagi, ulang lagi dari nol, enggak. Tapi karena behavior dan secara environment-nya itu kurang lebih sama, maka itu akan seamless sekali. Ya, kemudian kalau kita ngomongin TCO, ya ini biasa sering banget di-compare gitu. Pak, TCO-nya gimana? Cost-nya gimana gitu. Nah, kalau kita lihat TCO dalam jangka yang panjang, kita bisa mendapatkan TCO yang kompetitif. Ya, saya bilang kompetitif. Murah itu relatif, tapi ini kompetitif. Jadi di Azure sendiri itu ada beberapa benefit khususnya di bagian cost. Ya, yang pertama itu kita bisa lakukan yang namanya Azure Hybrid Benefit. Jadi Azure Hybrid Benefit ini keuntungannya adalah kita bisa memaksimalkan license yang ada di on-premise kita gunakan di cloud. Jadi secara investasi kita sudah bisa hemat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan yang namanya reserve capacity atau umumnya kita melakukan komitmen. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu komit menggunakan layanan ini dalam jangka waktu mungkin setahun atau mungkin 3 tahun, itu secara harga itu akan lebih murah dibandingkan kalau Bapak Ibu menggunakan rate pay as you go gitu ya. Jadi ini adalah bentuk komitmen supaya bisa mengurangi harga konsumsi harganya. Jadi secara TCO itu sangat kompetitif. Kemudian yang ketiga, secara performance itu udah bagus sekali karena SQL database ini bisa di-scale sampai 100 terabyte data per database. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya banyak database, berarti masing-masing database itu bisa disupport sampai up to 100 terabyte. Kemudian dari sisi security sendiri tentunya pasti ada beberapa layer protection untuk memprotect database ini. Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Secara SLA sendiri, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau di cloud itu enaknya adalah kita nggak perlu terlalu khawatir urusin availability. Karena secara availability SLA, Azure sudah memberikan jaminan 99,99% bahwa database ini nggak boleh down. Database ini harus bisa diakses. Itu sudah digaranti oleh Microsoft. Kemudian dari sisi built-in intelligence sendiri, tentunya Azure SQL Database dilengkapi oleh AI, dan ini untuk mempermudah ya operasional ke depannya, seperti itu. Kalau kita bicara mengenai migration, gitu ya, kita ngomongin Bapak Ibu mungkin sekarang on-premise, kemudian mau migrate, pastinya ada challenge, gitu ya. Nah, biasanya migration challenge itu ada beberapa hal. Di sini ada 3. Yang pertama, kita melakukan eliminating cost of re-architecting application for the cloud. Jadi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, misalkan re-architecting apps for the cloud. Itu otomatis ada cost-nya gitu. Jadi kita eliminasikan itu. Kemudian yang kedua, maintain security isolation from other tenants in the cloud. Kemudian yang ketiga, addressing the complexity and time commitment for cloud migration. Jadi ketiga hal ini adalah migration challenges yang kemudian bisa kita address dengan solusi Azure SQL Database. Yang pertama, dari sisi cost sendiri, itu manage instance itu secara operational dan financial itu benefit sekali di cloud. Kenapa? Karena harganya yang kompetitif, tadi ada kompetitif TCO, kemudian juga secara operasional itu sangat mudah dibandingkan Bapak Ibu manage di on-prem, gitu ya. Kemudian yang kedua, gimana caranya kita bisa memisahkan nih antara satu tenant dengan tenant yang lain. Jadi kalau di cloud itu kita bisa istilahnya private gitu, maksudnya kayak isolated, jadi terpisah antara milik Bapak Ibu dengan customer-customer yang lain gitu. Nah, nanti detailnya ada di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya bisa migrate. Jadi di Azure SQL Database punya service ya, namanya Database Migration Service. Mungkin Bapak Ibu juga udah pernah menggunakan ini juga gitu ya. Jadi kita bisa melakukan migration dari multiple source at scale to the cloud. Gitu. Jadi dengan bantuan tools ini kita dengan sangat mudah, dengan seamless kita bisa melakukan migrasi ke cloud. Ya. Kemudian, nah saya pengen sharing. Sebenarnya Azure SQL Database itu isinya apa aja sih, gitu ya. Jadi di dalam Azure SQL Database itu isinya ada 3 secara garis besar. Yang pertama itu adalah single database. Jadi single database ini itu adalah Bapak Ibu bisa ibaratkan Bapak Ibu punya satu database, tapi satu database aja, dia berdiri sendiri. Nah, single database ini fungsinya cocoknya untuk apa? Jadi cocoknya adalah kalau misalkan nih Bapak Ibu punya aplikasi, kemudian dia connect dengan database. Misalkan satu aplikasi web
kemudian dia punya database, nah itu sangat cocok sekali. Kita kawinkan, jadi aplikasi dengan single database, kita masukkan. Kalau misalkan nanti ada aplikasi yang kedua, berarti nanti tinggal buat database, single database yang kedua, kemudian kita konekkan. Seperti itu cocok, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Elastic Pool. Nah, enaknya adalah kita bisa buat pooling. Jadi pooling itu adalah semacam grup, kayak semacam grup, jadi resource-nya itu bisa dibagi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, biasa kan yang sering terjadi itu adalah, saya harus pakai resource berapa ya? Gitu kan, untuk satu database ini. Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bapak Ibu bisa pakai Elastic Pool ini. Jadi database-nya itu ditaruh di dalam satu grup, mereka bisa pakai aja sesuai dengan kapasitas pool ini gitu. Jadi secara resource lebih efisien karena dipakainya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Gitu. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini menurut saya yang paling cocok untuk migrasi on-premise environment ke cloud. Kenapa? Karena managed instance ini itu adalah istilahnya secara environment dan cara kerjanya itu mirip dengan on-premise database. Jadi kan kalau biasa di on-prem itu kita bisa manage banyak database tuh biasanya. Nah, di managed instance ini itu juga sama. Jadi satu managed instance ini bisa support untuk 100 database. Jadi anggap aja ada satu kotak, di dalam satu kotak ini bisa masukin 100 database. Jadi secara migrasi on-premise, yang paling cocok dan paling istilah bukan paling gampang, yang paling sama secara behavior ya itu adalah managed instance. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan on-premise database, SQL database, kita bisa melakukan migrasi ke managed instance. Itu jauh lebih mudah, maksudnya dibandingkan kalau Bapak Ibu mengganti arsitekturnya lagi. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai Azure SQL Database Managed Instance secara lebih detail, ya, jadi ini adalah fully SQL serverless, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini nggak akan maksudnya Bapak Ibu nggak perlu manage infrastrukturnya. Bapak Ibu nggak perlu lagi manage operating systemnya. Jadi cukup buat dan digunakan. Langsung bisa akses ke dalam database-nya. Ya. Kemudian juga ini bisa diintegrate dengan virtual network. Jadi virtual network ini nanti setelah ini saya jelaskan, adalah isolation network. Jadi supaya ini nggak bisa berhubung dengan resource-resource yang lain maupun dari eksternal gitu ya. Jadi kita bisa isolate the network. Yang pasti always up to date. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ini akan selalu mendapatkan update yang terbaru. Apabila ada update pasti langsung dapat gitu ya. Kemudian ini ada built-in HA-nya dengan always on. Kemudian dari SLA udah 99,99%. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi mengenai SLA. Biasa kan kalau di on-premise itu Bapak Ibu mesti invest. Saya mesti buat HA, saya mesti invest lagi 1:1 supaya nanti kalau yang satu down, yang lain bisa take over gitu. Nah, kalau di sini satu instance aja udah dijagain SLA-nya dan digaransi 99,99% gitu ya. Kemudian di dalamnya udah ada built-in intelligent performance and security. Nanti kita akan bahas lebih detail di slide berikutnya. Oke. Nah, di sini ada notes gitu ya. Migrating to managed instance means virtually no code changes to your apps. Jadi artinya secara behavior itu identik. Ya, ini dia katanya. Identik dengan on-prem. Jadi Bapak Ibu lebih tenang sedikit gitu ketika melakukan migrasi gitu ya. Oke, next. Yang berikutnya adalah ini yang tadi saya bilang. Secara resource dan network itu adalah dedicated. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nanti kalau saya pindahin di cloud, nanti nyampur dong dengan orang lain. Terus nanti koneksinya orang-orang bisa akses ke database saya dong. Jawabannya tidak. Jadi ini fully isolated. Ya, fully isolated. Kalau ini milik Bapak Ibu, misalkan company A, berarti ini adalah milik company A aja. Tanpa adanya resource sharing ke siapapun. Ya. Kemudian kedua itu dari sisi koneksi, itu juga isolate. Artinya private. Sesuai dengan desain Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan VPN, connect ke dalam on-premise, ya, kemudian untuk akses ke dalam cloud, gitu. Itu semua jalur sesuai dengan apa yang sudah didesain oleh perusahaan Bapak Ibu. Jadi bukan orang lain yang akan mengakses, tapi hanya Bapak Ibu yang mengakses. Jadi dari sisi security itu dijagain juga, ya. Kemudian nanti di dalamnya juga itu ada beberapa fitur-fitur SQL Server yang Bapak Ibu udah familiar ya. Nanti kita juga bisa lihat di slide berikutnya juga. Kemudian kalau kita ngomongin journey-nya gitu ya. Oh, saya mau migrate
pakai apa gitu. Jadi di Azure sendiri itu ada yang namanya Azure Database Migration Service. Jadi ini adalah fully managed Azure Service Platform untuk melakukan migration at scale. Jadi kita bisa bilang migrasi ini itu minimal downtime. Karena tools ini tuh sangat bagus untuk melakukan migrasi with minimal downtime. Ya. Kemudian ini juga bisa migrate SQL Server dan third party database ke Azure SQL Database. Dan ini dibuat untuk scale dan reliability. Jadi servisnya sendiri ini Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi. Misalkan takut nggak bisa support yang besar-besar, nggak perlu khawatir karena ini udah dibuat diciptakan untuk yang bisa scale, yang bisa mensupport sampai besar gitu ya. Dan ini juga maksudnya secara performance dan reliability itu bagus. Oke. Nah, kemudian ya berikutnya adalah ini kita ngomongin TCO challenge. Nah, TCO challenge yang sering terjadi lah kita bilang gitu ya. Yang pertama, significant on-premises operational and infrastructure cost. Ya, kita ngomongin on-premise itu operational dan infrastructure cost-nya itu pasti besar. Yang kedua, challenge-nya adalah menghitung jumlah investasi license on-premise yang nanti akan dipakai di cloud. Kemudian yang ketiga, kita manage cost ya dari unpredictable atau variable workload yang kita nggak bisa define nih biasanya. Kita nggak tahu karena nggak bisa kita predik. Kemudian yang keempat, challenge-nya itu adalah kita melakukan simulasi mengenai return on investment baik di dalam dev test maupun di dalam non-production workload. Ya, karena kalau kita lihat menggunakan Azure SQL Database, itu kita bisa mendapatkan jawaban dari challenge tersebut. Ya, jadi kalau dilihat yang pertama ini, on-premises, operational, and infrastructure cost. Dengan Azure SQL Database itu kita bisa reduce cost-nya. Karena ini fully managed, dan kita bilang udah relational database as a service. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi mikirin operational dan infrastruktur. Cukup istilahnya disewa, langsung udah bisa dipakai. Gitu ya. Kemudian yang kedua kita lihat, menghitung on-premises licensing investment in the cloud. Gitu ya. Kalau kita lihat di cloud ini, yang tadi saya mention di awal, ada yang namanya Azure Hybrid Benefit. Jadi Azure Hybrid Benefit ini memungkinkan kita meleverage, menggunakan on-premise license kita di cloud. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi sewa license di cloud. Daripada saya sewa, mending saya pakai license existing saya yang untuk digunakan di cloud dengan menggunakan Azure Hybrid Benefit. Itu. Kemudian yang ketiga kita lihat cost terhadap unpredictable workload gitu ya. Nah, kita bisa lihat bisa save cost gitu ya dengan cara reserve capacity price. Jadi yang tadi saya mention juga di awal, kita bisa melakukan reservation atau commitment. Jadi harganya itu bisa jauh lebih murah. Istilahnya makin komit lebih lama, dapat diskon lebih besar. Ceritanya gitu. Nah, kemudian yang keempat, ROI, dev test dan non-production workload. Jadi kita bisa in some condition itu kita bisa save money juga, save cost juga dari dev test menggunakan yang namanya dev test pricing. Jadi di Azure ini selain production pricing, Azure juga menyediakan dev test pricing. Cuman memang ada beberapa kondisi yang perlu dipenuhi supaya bisa mendapatkan benefit ini. Tapi intinya di cloud menawarkan solusi ini untuk menekan cost. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin TCO ini pasti bisa istilahnya kompetitif, ya, murah relatif tapi kompetitif. Oke, next kita bicara mengenai pembagiannya seperti apa sih SQL Server ini. Oke, nah jadi kalau Bapak Ibu lihat di sebelah paling kiri itu ada on-premises gitu ya. Nah, on-premises itu adalah yang biasa Bapak Ibu pakai. Contohnya misalkan SQL Server 2017, contoh. Nah, di on-premises ini Bapak Ibu itu perlu memanage keseluruhan komponen yang ada di dalam data center. Mulai dari data center management, maksudnya apa? Listrik, cooling system, kabel, rack server, apapun, semuanya, AC, dan lain-lain, stabilizer, UPS, apapun itu, semua komponen yang ada di dalam data center, Bapak Ibu harus manage semua. Itu adalah selain cost, Bapak Ibu juga perlu manage. Kemudian hardware, virtualization, OS, baik dari patching dan lain-lain, kemudian database, kemudian HA-nya untuk make sure bahwa ini bisa diakses terus, kemudian data dan aplikasi. Ini yang Bapak Ibu perlu manage semuanya di on-premises. Nah, kalau kita geser sedikit ke infrastruktur as a service itu adalah Azure SQL yang diinstal di atas VM.
Jadi Azure memiliki VM, Bapak Ibu bisa install SQL Server di atas VM tersebut. Nah, keuntungannya apa? Bapak Ibu udah bisa melakukan eliminasi data center management, hardware, dan virtualization. Bapak Ibu nggak perlu lagi khawatir memusingkan mengurusi data center ini, mengeluarkan investasi lagi untuk itu, untuk security-nya lagi belum, itu Bapak Ibu nggak usah khawatir. Pokoknya semuanya udah di-cover oleh Azure gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah dari OS, database provision page scaling, HA, data, dan aplikasi. Nah, itu perlu Bapak Ibu put concern di sana. Walaupun secara high availability, Azure SQL VM juga memiliki SLA. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menginstal Azure SQL di atas VM, itu bisa mendapatkan SLA 99,9%. Memang tidak setinggi platform as a service, tapi paling tidak SLA-nya juga cukup tinggi. Cuman dari sisi OS, Bapak Ibu tetap harus manage. Kalau misalkan ada update, atau mungkin ada perlu ganti-ganti di OS, itu Bapak Ibu tetap harus manage sendiri. Nah, kalau kita geser lagi ke kanan, inilah Azure SQL Database. Jadi Azure SQL Database ini adalah platform as a service. Ini adalah kategori cloud, yaitu platform as a service. Bentuknya yang tadi saya bilang fully relational database as a service. Ya, jadi Azure SQL Database ini Bapak Ibu nggak perlu lagi khawatir OS, patching, scaling, HA itu nggak perlu lagi. Karena dia udah ada built-in HA, ya, SLA tinggi, udah ada built-in backup, jadi Bapak Ibu udah nggak perlu khawatir. Jadi yang perlu Bapak Ibu manage itu adalah data dan aplikasinya saja. Ya, jadi di sini Bapak Ibu udah bisa lihat, wow, ternyata secara benefit, saya udah bisa mendapatkan benefit cukup banyak dari data center, management, hardware, virtualization, OS, provisioning, dan HA. Jadi Bapak Ibu udah save uang, save waktu untuk manage itu semua, jadi nggak usah pusing-pusing lagi gitu kan. Jadi langsung fokus, waktunya dihabiskan untuk fokus di data, aplikasi, dan pengembangan ke depannya. Jadi kita bilang inovasi buat perusahaan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung fokus di sana. Oke. Nah, tentunya platform as a service, keuntungan lainnya adalah ditambah yang warna hijau, yaitu intelligent performance and security. Nanti kita akan bahas apa saja yang bisa di-cover di bagian security itu. Tentunya platform as a service ini bisa menjadi salah satu pilihan yang bagus, murah, ya bukan murah, cost efektif, dan secure sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat, ada beberapa hal gitu ya yang dilakukan oleh bisnis. Ya. Misalkan hardware purchasing and management. SQL Database bisa bantu dengan built-in scale on demand. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi kalau misalkan kekurangan resource. Biasanya kalau terjadi di traditional on-premise itu, Bapak Ibu kalau kurang resource, ya udah Bapak Ibu beli lagi hardware-nya. Planning, resource planning, beli. Ya gitu biasanya. Capacity planning, sorry. Capacity planning, beli hardware-nya. Kalau di sini nggak usah. Ini udah built-in scale on demand, jadi bisa langsung dinaikin kalau kurang resource gitu ya. Kemudian kalau protect data with backup. Nah, kalau di sini nggak perlu khawatir, udah ada built-in point in time restore. Jadi Bapak Ibu udah langsung otomatis di backup tanpa perlu melakukan backup. Kemudian yang ketiga, high availability. Nah, ini yang tadi tuh saya bilang, Bapak Ibu pasti concern dong, buat dong HA-nya di on-premise. Kalau di cloud nggak usah khawatir, 99,99% SLA dan auto failover, kalau misalkan ini ada terjadi down. Kemudian disaster recovery implementation di Azure SQL Database ini memiliki built-in geo-redundancy dan geo-replication. Artinya, secara resource ini diredundansikan between negara, jadi antar negara gitu. Jadi Bapak Ibu memiliki replication datanya di sana gitu ya. Kemudian compliance gitu ya. Compliance nggak usah khawatir, di sini udah ada easy to use features-nya. Kemudian secure data from malicious users and mistakes, nggak usah khawatir. Nanti kita juga bisa lihat ada built-in easy to use features-nya. Kemudian untuk rollout update dan upgrades, ini juga udah ada built-in updates dan upgrades-nya. Untuk monitoring, troubleshooting, manage at scale. Bapak Ibu nggak usah khawatir, udah ada fiturnya juga di dalam, jadi lebih mudah lagi untuk melakukan itu. Kemudian tuning dan maintaining for predictable performance. Nggak usah khawatir juga Bapak Ibu, langsung menggunakan fitur yang udah ada di dalam. Gitu. Oke, nah sedikit sharing juga mengenai detail terkait reserve capacity. Jadi reserve capacity yang tadi saya bilang, kita melakukan komitmen di depan ya. Jadi kita bisa bilang komitmennya mau dilakukan berapa lama, 1 tahun atau 3 tahun gitu ya. Nah kemudian kita bisa lihat secara saving itu bisa saving kalau di sini dia bilang Azure Hybrid Benefit kita bisa up to 55% saving. Ditambah lagi dengan reserve instance atau komitmen ini kita bisa saving up to 80%.
Ini up to 80%, bukan fix 80% Bapak Ibu ya, tapi up to 80%. Tapi paling tidak kita bisa reduce cost itu sangat banyak sekali. Kita bisa ya hemat jauh banget gitu. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir. Di sini juga di-mention bahwa kita bisa exchange, mengganti, ya kita bisa melakukan istilahnya, Pak, mau tukar tambah dong, bisa. Atau kita cancel reservation. Saya nggak mau jadi commit, Pak. Saya mau pay as you go dulu deh. Nanti baru ke depannya saya pikir-pikir lagi mau commit atau enggak. Itu bisa gitu ya. Walaupun ada ketentuan berlaku, tapi itu bisa dilakukan. Nah, kemudian kita bisa lakukan scale up atau down itu sesuai dengan kebutuhan aja. Ya, seperti itu. Kemudian, nah kalau kita ngomongin data management dan performance, pastinya itu ada challenge juga tersendiri ya. Yang pertama, kita manage trade-off between growth ya, pertumbuhan data dengan very large ya, very large database gitu. Performance-nya gimana nih kita jagain gitu ya. Kemudian yang kedua, dari sisi throughput dan latency ya, untuk supaya bisa dapetin data insight lebih cepat gitu ya. Yang ketiga itu adalah inability to effectively scale. Jadi ini concern-nya adalah scale-nya gimana nih? Caranya scale gimana gitu. Nah, nanti kita lihat. Dengan Azure SQL Database, itu kita dengan cepat bisa scale sampai 100 terabyte data yang tadi saya bilang. Satu database itu bisa 100 terabyte data. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi pusingin, aduh saya kurang resource nih, butuh cepet. Di Azure bisa langsung, butuh langsung, Bapak Ibu bisa langsung ambil gitu ya. Kemudian yang kedua, secara transaction itu lebih cepat. Query lebih cepat, insights lebih cepat. Karena di dalamnya udah ada in-memory OLTP dan analytics gitu ya, yang udah dilengkapi itu. Kemudian dari sisi multi-tenant apps, itu gampang banget dibuat di dalam private environment gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, apa sih maksudnya hyperscale gitu ya. Jadi hyperscale ini maksudnya kita bisa melakukan istilahnya adaptasi terhadap yang udah berjalan gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memang butuhnya berapa, kita bisa langsung auto scale nih, set sampai up to 100 terabyte per database gitu. Jadi intinya adalah Bapak Ibu nggak perlu khawatir lah tentang kekurangan resource, kekurangan kapasitas data gitu ya. Kemudian oke. Dan di sini ada notes-nya juga. Compute and storage resources itu scale secara cepat dan independen tanpa mengganggu performance. Jadi biasanya kan kalau yang sering terjadi itu di on-premise apalagi khususnya. Saya kurang resource, saya tambahin, tapi pasti ada impact ke performance. Mungkin harus dimatiin dulu servernya, kita masukin memori tambahan atau gimana gitu ya. Nah, kalau di cloud ini enaknya adalah khususnya di platform as a service ya, Azure SQL Database, ini bisa langsung scale dengan cepat tanpa perlu mengganggu performance dari database tersebut gitu. Jadi nggak ada alasan, Pak, saya matiin dulu ya gitu, nggak ada. Jadi langsung aja. Oke, nah kemudian ada beberapa model yang bisa kita pilih untuk hyperscale gitu ya. Jadi kalau di sini tuh sebenarnya ada dua kategori ya. Jadi ada dua kategori. Yang pertama itu kalau misalkan Bapak Ibu ini banyak ngomongin apa nih, istilahnya kalau SQL database-nya itu nggak besar, ya, ini istilahnya aja biar gampang analoginya. Kalau kebutuhan datanya itu tidak terlalu besar, itu masih bisa disupport oleh SQL database hyperscale. Karena satu SQL database bisa disupport sampai 100 terabyte storage data. Kalau kebutuhannya itu udah sangat besar ya, besar kita ngomong, itu cocok menggunakan SQL Data Warehouse atau sekarang yang nama yang baru itu adalah Azure Synapse. Jadi Azure Synapse itu adalah kumpulan Azure SQL Database yang ditambah dengan Data Warehouse. Ya, jadi kalau misalkan memang masih kecil ya udah saya mau buat, soalnya ada case di mana kayak customer kami itu mereka mau buat sebenarnya udah berjalan, cuman waktu pada saat itu adalah mereka concern gitu, Pak, kami punya data sekian besar, kami punya source data sekian banyak, cocoknya menggunakan apa? Nah, setelah dicek, oh ternyata secara capacity masih oke nih. Masih oke, kita menggunakan SQL Database aja, nggak ada masalah. Oke, kita jalan dengan SQL Database. Itu pun juga bisa untuk modern data warehouse. Tapi kalau yang datanya sudah banyak, ya sangat masif, kemudian kompleks, artinya datanya cukup banyak, gitu ya, source-nya, kita bisa menggunakan Azure Synapse ya atau SQL Data Warehouse. Supaya tujuannya nanti kita bisa ngomongin big data analytics. Gitu ya, kita bisa ngomongin big data, kumpulan data yang banyak kita convert jadi dalam satu tempat data warehouse atau big data analytics, kemudian analytics-nya menggunakan big data analytics seperti itu.
Nah, kemudian kalau kita lihat secara productivity and performance ya. Jadi secara performance ini 30 kali lebih cepat transaction karena ada in-memory LTP. Kemudian secara performance gains ini 100 kali performance gains bisa didapatkan dengan in-memory analytics. Kemudian hampir 100% uptime dengan dynamic scalability. Ya, jadi Bapak Ibu ya, bisa melakukan scale up dengan near zero downtime, ya, dengan near zero downtime. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang kemudian itu adalah adanya Elastic ya. Tadi saya sempat mention ada single database, managed instance. Nah, ini adalah Elastic database gitu ya. Jadi Elastic database ini tadi saya sempat mention juga. Jadi sebenarnya itu tujuannya untuk menggabungkan seluruh resource ya, seluruh resource. Jadi database ini bisa subsidi silang istilahnya. Jadi kalau kurang resource ya udah ambil lebih. Kalau misalkan jadi bisa saling support satu sama lain. Kurang resource ambil, kelebihan kasih ke yang lain. Jadi modelnya seperti itu. Ya, nanti kita juga lihat ada beberapa fitur-fitur yang lain di slide berikutnya gitu ya. Oke, nah kita ngomongin security challenge. Ya, tadi kita udah ngomongin TCO, kita udah ngomongin migration, ya kita udah ngomongin performance, kita ngomongin security challenge-nya. Jadi ada challenge nih, gimana cara kita bisa protect data 24/7 ya. Kemudian gimana cara kita bisa monitoring terhadap threat ya, karena di on-premise itu sangat limited dan mungkin inconsistent. Kemudian yang ketiga itu gimana caranya compliance standards ini makin lama makin membutuhkan access control yang lebih baik gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, dengan adanya SQL database dari sisi proteksi itu kita bisa melakukan proteksi sensitive data menggunakan always encrypted dan dynamic data masking. Lebih detailnya nanti akan saya share di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, itu kita bisa secara proaktif melakukan monitoring terhadap vulnerability dan threats dengan menggunakan Intelligent Advanced Threat Protection, karena ini ada di dalam Azure SQL Database. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan database access control dengan Azure Active Directory dan multi-factor authentication. Jadi Azure SQL Database, karena ini adalah Azure Services juga itu menggunakan Azure Active Directory dan multi-factor authentication untuk single source of user identity dan juga access permission. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang mungkin di sini sudah menggunakan Azure gitu, di Azure Active Directory ini adalah kita bisa memberikan permission usernya siapa aja, roles-nya apa aja, grupnya apa aja, dan kemudian kita tambahkan authentication layer-nya menggunakan multi-factor authentication, gitu ya. Nah, kemudian saya jelaskan lebih detail lagi mengenai always encrypted. Ya, jadi always encrypted ini, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir nih. Biasa ada tadi challenge-nya gimana nih saya security-nya gitu. Karena di Azure SQL Database itu ada yang namanya always encrypted. Itu memprotect data at rest in motion, baik di tempat maupun yang sedang berjalan ya, on premises dan juga di cloud. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Itu transaksi data itu semua selalu di-encrypt. Ya. Kemudian secara client-side encryption transparan, ya. Kemudian SQL Server itu melakukan eksekusi di SQL query untuk encrypted data. Ya, jadi kalau secara benefit itu seluruh sensitif data pastinya selalu di-encrypt. Ya. Kemudian unauthorized user yang nggak punya permission, nggak punya akses, itu nggak akan bisa akses ke dalam data tersebut. Gitu ya. Kemudian juga nggak ada perubahan apapun yang dilakukan di level aplikasi. Ya. Nah, kemudian ada juga yang kedua adalah dynamic data masking. Jadi kita bisa mencegah ada orang yang mau ngambil sensitif data ini gitu. Jadi di Azure Portal itu ada fitur dynamic data masking gitu. Jadi secara konfigurasi juga nggak terlalu rumit ya. Jadi operational juga nggak terlalu pusing gitu ya. Jadi kita bisa lakukan data masking. Jadi ini adalah bisa kita lakukan secara real time terhadap query ya, based on dengan policy yang ditentukan. Jadi contoh yang di sini adalah misalkan ada kartu kredit. Ya, ada kartu kredit, kita lakukan real time data masking atau mungkin partial masking. Jadi tergantung skenario dan policy yang ditentukan, intinya kita bisa lakukan data masking. Jadi secara sensitif data bisa kita
istilahnya acak-acak supaya orang-orang itu nggak gampang ngambil data tersebut gitu. Nah biasanya itu sensitif data kategorinya itu contohnya kayak credit card number atau yang lain-lain gitu ya. Jadi banyak sih case-nya. Tergantung kebutuhan tergantung Bapak Ibu sensitif datanya seperti apa gitu ya. Nah kemudian ada juga threat detection ya. Jadi di dalam Azure SQL Database ini punya feature threat detection. Jadi fungsinya bisa melakukan detection terhadap activity yang mencurigakan. Ya, mungkin aja activity mencurigakan ini bisa memunculkan threat gitu ya. Kemudian juga kita bisa melakukan konfigurasi threat detection policy di Azure Portal gitu ya. Kemudian kita juga bisa menerima alert nih, alert kalau misalkan ada threat. Kalau misalkan ada threat, kemudian ada anomali gitu ya, aktivitas yang anomali, itu kita bisa dapat alert gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan explore audit log. Kita juga bisa dieksplor, kita bisa lihat lebih dalam lagi sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, keuntungannya kalau misalkan kita menggunakan cloud adalah di Azure itu memiliki istilahnya beberapa services security yang bisa kita kawinkan dengan Azure SQL Database. Jadi dari sini kita bisa kawinkan dengan nanti ada Azure Security Center supaya bisa dapat insight secara 360, kemudian bisa kita integrasikan dengan SIEM kalau misalkan Bapak Ibu inginkan, misalkan SIEM itu adalah System Information Event Management. Jadi seluruh log event kejadian itu dikumpulkan kemudian dianalisa dan dicek apakah ada insiden yang kejadian atau mungkin ada anomali atau mungkin aktivitas yang berbahaya gitu. Jadi enaknya itu adalah kita bisa yang tadi yang saya bilang di awal, kita fokus, kita memperbesar bisnis, kita berinovasi. Nah, salah satunya dengan melakukan inovasi integrasi misalkan ke SIEM contohnya. Jadi lebih holistic view dapat di level security dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada vulnerability assessment. Jadi vulnerability assessment ini kita bisa mendapatkan istilahnya visibility terhadap ada security hole yang ada, sensitive data gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan remediasi, ya, actionable remediation and security hardening steps. Jadi dikasih tahu nih bisa diremediasi, kemudian dikasih tahu caranya seperti apa sih gitu. Nanti dikasih tahu juga ada istilahnya severity ya, kita bilang severity terhadap resiko tersebut, apakah high gitu, apakah medium, apakah low. Kemudian ada detail lebih dalam lagi mengenai masing-masing insiden atau alert tersebut gitu ya. Kemudian juga ada kita bisa melakukan tuning baseline policy tune ya ke environment. Kemudian report. Kita juga bisa pass internal or external audit. Jadi kalau misalkan Pak mau diaudit, oke, kita bisa ambil reportnya, kemudian itu bisa dipakai untuk bahan audit. Ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ada yang namanya information protection. Jadi sebenarnya information protection ini itu adalah solusi dari Microsoft 365 sebenarnya. Nah jadi ada istilahnya kita bisa istilahnya kawinkan gitu ya, kawinkan. Jadi information protection dari Microsoft 365 ini akan bersinggungan juga dengan Azure SQL Database Information Protection. Jadi ini adalah advanced capability dari Azure SQL Database. Fungsinya adalah kita bisa melakukan discovery, melakukan klasifikasi, dan melakukan protection terhadap sensitive data. Jadi kalau Bapak Ibu analoginya adalah ini seperti next generation data loss prevention. Gitu. Jadi kalau data loss prevention itu biasa yang umum itu cuman ya udah kita klasifikasi udah gitu ya, kita labeling, kita klasifikasikan, kasih policy udah. Cuman kalau di sini itu bisa lebih advance lagi karena kita bisa track penyebaran datanya itu udah di mana gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga nggak usah khawatir mengenai compliance karena ini juga udah comply. Jadi Azure itu selalu comply dengan standar ISO dan standar apapun yang ada di seluruh dunia. Jadi secara compliance certificate itu udah comply. Ya, kemudian juga audit tentunya bisa diaudit tentunya. Oke, kemudian nah berikutnya adalah Azure Active Directory and Multi-Factor Authentication. Jadi Azure SQL Database itu kan karena ada di dalam Azure ya. Jadi Azure Active Directory ini yang istilahnya pintu utama untuk manage user authentication dan permission ya. Jadi semua diatur di Azure Active Directory. Jadi siapapun yang boleh dan tidak boleh itu ditentukan di sana. Kemudian kita bisa tambahkan beberapa extra layer protection menggunakan multi-factor authentication atau bahkan kita juga bisa kawinkan dengan Microsoft 365 solution untuk
sebenarnya bukan Microsoft 365 Solution, lebih tepatnya adalah Azure Active Directory Premium License. Jadi kalau misalkan kita add on dengan Azure Active Directory Premium License, itu kita bisa dapetin kapabilitas yang lebih advance lagi untuk memproteksi user authentication. Untuk melakukan user authentication. Ya. Nah, jadi secara kalau saya summarize dari layers of protection yang dimiliki dan bisa kita manfaatkan, itu yang pertama adalah Azure Active Directory. Ya, yang tadi saya bilang adalah centrally manage and control identity and user access. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti takutnya, oh nanti sembarangan orang bisa akses lagi. Enggak, jadi kita semua bisa kontrol di Azure Active Directory. Kemudian encryption, ini encrypt database, associated backup, log file, baik di at rest maupun yang udah in motion yang sedang berjalan, ya. Jadi nggak usah khawatir, semuanya pokoknya di encrypt. Kemudian yang ketiga, kita melakukan data protection. Jadi data itu kita protect dia maksud ini kita jagain supaya ini nggak bisa bocor, nggak bisa keluar gitu ya. Nggak boleh sembarangan orang bisa ngambil data kita. Jadi kita protect data at rest, in motion, atau bahkan ketika digunakan gitu. Kita bisa atur siapa yang boleh akses ke dalam data tersebut. Kemudian ada row level security, ya jadi kita bisa kontrol user apa aja yang punya specific access ke dalam row level data. Ya, mainnya di row level data. Kemudian kita bisa auditing and threat detection. Jadi kita bisa dapetin istilahnya informasi mengenai potential threat yang masuk ya dengan auditing tools, dan kemudian ada alert juga kalau misalkan ada aktivitas yang anomali. Kemudian secara regulatory compliance, Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita udah Azure itu udah support semua hampir pokoknya yang ada di dunia, pokoknya udah keluar pasti langsung di comply gitu ya. Mau ISO 27001, 1002 ya, kemudian ada HIPAA, PCI DSS dan lain-lain, itu semuanya udah comply gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Oke, nah untuk selanjutnya saya pengen pas ya, saya pas ini ke rekan saya Mas Tri Hartanto. Silakan Mas Tri untuk sharing selanjutnya. Ya, terima kasih Mas Santo. Ya, sebelumnya mohon maaf, apakah slide screen saya sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu sekalian? Keluarnya ini gambar awan ini nih, gambar awan doang. Ya, gambar awan ya. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat Mas Santo, terima kasih. Mungkin penjelasannya secara helikopter view. Di sini saya akan sedikit menambahkan dan ada flashback sedikit beberapa slide yang sebelumnya. Saya coba summarize ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, oke. Ya, kita flashback sedikit yang sempat rekan saya singgung di beberapa slide atau beberapa menit sebelumnya. Jadi kalau kita misalkan lihat, sebenarnya option SQL Server itu ada 4 terkait dari sisi solution, baik on-premise dan Azure. Jika kita lihat sebenarnya yang sempat disinggung juga, ini ada traditional on-premise, infrastructure as a service, lalu ada platform as a service, dan platform as a service sendiri terbagi menjadi 2. Yang tadi sebelumnya bicara manage instant ini portioningnya di mana? Di platform as a service. Dan Azure SQL Database ini portioningnya di mana? Di platform as a service. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang sempat disinggung sebelumnya, bagian dari yang apa sih sebenarnya benefit di setiap masing-masing solution Azure ini, tentunya increase ya dari beberapa metodologi tradisional yang sebelumnya sering kita gunakan. Jadi itu kita bisa optimalkan ketika kita menggunakan Azure. Jadi kita sebenarnya kalau misalkan lihat, ketika kita ingin menggunakan SQL Server database ya, tentunya ada infrastruktur yang harus disiapkan, infrastruktur pendukung harus disiapkan tergantung kebutuhan bisnis atau dari sisi aplikasi. Tentunya kalau objektifnya SQL Server database terkait dari sisi data dan database, which is sebenarnya 2 poin itu yang digunakan oleh di sisi aplikasi. Di sisi aplikasi. Nah, kita bisa lihat perbedaannya yang signifikan di sisi infrastruktur dan platform as a service ya. Jadi sebenarnya kita sendiri tidak membicarakan lagi how to manage dari sisi operating system, tapi kita lebih ke arah platform yang diberikan di sisi Azure ya, services tersebut. Jadi kalau lebih saya flashback di slide-slide sebelumnya. Oke, di slide berikutnya saya sedikit menyinggung ya. Jadi kalau yang sebelumnya bicara mengenai cost,
kalau kita lihat sebenarnya kebutuhan dari sisi administration dan terkait dari sisi cost ini berbanding lurus ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi investment, ketika kita menggunakan tradisional physical, tentunya kita ada di yang cost yang kita keluarkan untuk maintenance dari sisi physical server tersebut, data center, baik dari sisi resources, professional technical skill yang masing-masing dimiliki, itu memang kita setiap bulannya mengeluarkan cost tersebut. Jadi kalau dilihat memang semakin benefit yang kita pakai, kita bisa memakai platform as a service, which is sebenarnya itu akan menghilangkan dari beberapa cost yang dikeluarkan setiap bulannya. Dan kita bicara mengenai hybrid, tentunya di hybrid ini kita bisa sharing dari sisi cost-nya juga. Jadi kurang lebih seperti itu kalau misalkan kita lihat perbandingannya dari tradisional sampai Azure SQL Database. Oke, ya. Sebelumnya mungkin kalau misalkan Bapak atau Ibu melihat slide rekan saya, sempat disinggung terkait dengan scalable performance ya. Which is sebenarnya kalau misalkan kita lihat ada portioningnya, tergantung dari sisi transaction yang ada di sisi database atau kebutuhan dari sisi aplikasi. Jadi kalau misalkan kita lihat ada basic, ada standar, ada premium, itu sebenarnya terkait dari sisi performance levelnya. DTU ini sebenarnya apa? Sebenarnya DTU ini database transaction unit ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian ketika menginginkan database on premise-nya itu migrate ke Azure, which is sebenarnya apa yang kita akan pilih sebenarnya dari sisi resources apa yang kita butuhkan. Nah ini sebenarnya di chat di kolom chat itu saya udah share linknya ya, share linknya DTU Calculator. Jadi sebenarnya DTU Calculator ini sangat baik ya. Jadi sebenarnya di sana sudah ada toolsnya, dia bisa gather information, which is dari sisi prosesor, logical disk, dan database log bed flash. Ini dia akan calculation sebenarnya. Jadi dari sisi performance existing, ketika migration ke Azure SQL Database, resources mana yang dibutuhkan. Nah itu sebenarnya suggestionnya akan otomatis akan muncul. Jadi Bapak atau Ibu bisa mencobanya. Caranya bisa mendownload ada dua cara. Kalau misalkan bisa dilihat link yang saya share itu ada, kita bisa download command line ya utility. Jadi kita bisa klik, nanti ada .exe-nya, kita klik command line utility-nya, nanti dia akan collect dari sisi log, nanti dia akan output-nya ke dalam file, lalu file tersebut Bapak upload ke dalam website yang DTU kalkulator tersebut, nanti akan muncul recommendation-nya. Jadi sangat mudah. Kapan kita mempersiapkan atau kita bisa menghitung terlebih dahulu sebenarnya dari sisi comparison budget yang ada, dari sisi comparison budget tradisional dan dari sisi Azure Solution. Jadi kita bisa compare itu. Jadi kalau misalkan kita lihat tools tersebut collecting data ya. Jadi collecting data, dia sampling data baseline dari kebutuhan dari sisi consumption, dari sisi prosesor, IOPS yang dipakai, kebutuhannya berapa, kondisi existing-nya, lalu dari sisi memorinya, dan itu bisa di-collecting semua. Jadi dia akan result ke dalam CSV file. Oke. Sempat disinggung terkait dari sisi monitoringnya. Monitoring Azure ini lebih ke arah performance. Karena saya suka dari apa fitur yang terdapat pada Azure ya terkait dari sisi performance. Karena memang monitoring dan tools yang ada, benefit yang ada, ini kita tidak jumpai di tradisional atau on-premise ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, sebenarnya kita bisa make sure sebenarnya ketika nantinya dari sisi aplikasi ada growing dari sisi transaction, which is sebenarnya kita bisa melihat sebenarnya comparison-nya dari time to time, kita bisa lihat nih database dari sisi size-nya, usage dari sisi resource-nya, baik dari sisi CPU, memori, sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya kebutuhannya, apakah memang harus di-scale up, atau baik misalkan ketika dari sisi transaction ini menurun, time-by-time-nya itu juga bisa scale down. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mempermudah monitoringnya
kapan kita menambahkan dari sisi resources. Oke, sedikit menyinggung ya. Saya mau lebih deep dari sisi performance SQL database yang ada di Azure. Jadi sebenarnya sempat disinggung dari sisi ada terkait dari sisi intelligent ya, apply intelligent for greater performance, which is sebenarnya ada AI-nya di dalamnya. Jadi sudah pinter si Azure ini mendesain di mana ketika ada workload running, dia akan adopt, dalam arti kata lain dia akan kalau kita lihat poin yang pertama automatic tuning ini, dia akan automatic tuning, dia akan cek dari workload yang existing jalan apakah memang ada beberapa misalkan dari sisi apa yang harus diimprove dari sisi performance-nya. Jadi which is ketika ada perubahan dari sisi workload tersebut, dia akan menghitung sebenarnya workload tersebut dari sisi dari sisi execution plan, apakah memang dari statistiknya memang harus dilakukan update manual, dan automatic tuning ini bisa nge-cover kebutuhan tersebut. Jadi kalau misalkan kita lihat ada poin nomor 2 terkait dengan adaptive query processing-nya, sebenarnya behavior query optimizer yang ada di SQL Server 2017 dan 2019 sebenarnya kurang optimal. Kenapa? Ya, karena memang kalau misalkan kita lihat dari sisi execution plan itu memang hanya estimation. Dia kurang sekali dari sisi information statistik, dari information dari sisi historical performance itu memang nggak ada sama sekali. Karena memang by fitur SQL Server Database ini memang benefit dari sisi query store itu baru muncul di version 2016 atau 2017 ya. Jadi bisa adopt ke dalam adaptive query processing ini. Jadi ada terkait yang poin 3 machine learning di dalam database. Sekarang machine learning ini ada di dalam database ya. Jadi jika kita lihat sebenarnya kalau misalkan sebelumnya kita bicara mengenai machine learning, kita memiliki keterbatasan di versi sebelumnya itu memang database ini machine learning ini tidak di-store di dalam database. Jadi untuk yang saat ini sebenarnya terkait dari sisi data processing itu sebenarnya kita bisa langsung build up R script ya di SQL database ini. Jadi Bapak Ibu bisa terkait dari sisi latensi dan security compliance itu which is sebenarnya bisa terjaga ketika memang bisa directly untuk adopt dari sisi analyze dan prediction-nya di leveling database. Oke. Dan sedikit saya share automatic tuning ya. Automatic tuning itu sebenarnya benefitnya ini termasuk dalam good point ya. Jadi yang sempat saya singgung di awal itu memang ada 3 poin. Di sini ada force plan, create index, dan drop index. Sebenarnya kita bisa otomasi dari sisi 3 poin ini. Jadi kalau misalkan force plan itu which is sebenarnya kalau misalkan perubahan data, penambahan data, deletion data, which is sebenarnya execution plan itu selalu berubah mengikuti dari sisi workload existing. Jadi kalau misalkan kita melihat force plan, kita bisa cari nih base plan-nya mana yang kita bisa pakai, kita bisa force di base plan yang tersebut biar tidak berubah dari sisi workload continuously-nya. Oke, lalu ada create index dan drop index. Which is sebenarnya create index dan drop index ini kita bisa melihat sebenarnya poin ini bisa kita enablekan, bisa kita bisa enable atau disable ya. Jadi kalau misalkan benefitnya kita enablekan, which is sebenarnya ketika misalkan relation dari data dari table to table yang membutuhkan index, which is sebenarnya dia akan automatically dia akan create index tersebut. Jadi sebenarnya automatic tuning ini bisa berguna ketika memang behavior-nya dari sisi workload-nya ini termasuk bagian dari sisi all-in transaction protokol ya, dalam arti kata lain OTP. Oke, kalau misalkan kita lihat terkait dari sisi query performance insight ya, ada beberapa yang kita singgung di awal terkait dari sisi resource consumption, which is sebenarnya akan impact di dalam DTU sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sebenarnya di sini ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh kapan di mana kita harus scale up dari sisi DTU-nya, bagaimana kita harus fixing atau identify dari sisi query yang memang top resource consumption-nya ini memang high.
Dan ketika kita lihat sebenarnya kapan dan di sini juga ada recommendation ya, which is sebenarnya ketika ada issue performance, which is sebenarnya ada recommendation-nya, dan kita bisa mempermudah ketika isu itu terjadi kita buat root cause analysis-nya. Oke, kalau misalkan kita lihat sebenarnya kurang lebih ada fitur query performance insight ini, dashboard-nya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita bisa melihat sebenarnya dari sisi CPU consumption based on top 5 query, ini sebenarnya seperti apa dari time to time-nya, time by time-nya. Nanti kita lihat sebenarnya by automatic ketika memang kita enablekan dari automatic tuning tersebut, bisa melihat sebenarnya perubahan dari time to time-nya, apakah memang dari duration-nya ini berkurang dari dan total number execution ini memang selalu bertambah. Tentunya workload analisis itu terus bergerak. Oke, sebenarnya kalau misalnya sempat saya singgung sebelumnya terkait dari sisi monitoringnya, di sini tentunya benefitnya itu ada proaktif monitoringnya. Jadi sebenarnya monitoringnya sudah tidak lagi untuk manual, kita harus melakukan pengecekan ketika terjadi isu. Lalu sebenarnya kalau terkait dari sisi degradation performance, sebelum-sebelumnya ketika tradisional SQL Server database terdapat isu, which is sebenarnya kita nggak bisa tarik ke belakang isu ini terjadi kenapa, karena memang SQL Server database by product ketika kita menggunakan tradisional ya. Jadi misalkan kita kejadian dari sisi isu di hari Rabu, sedangkan di hari Minggu. Nah, kita nggak bisa trace nih hari Rabu ini terjadi apa dan kenapa terjadi degradation-nya. Which is sebenarnya kita bisa mempermudah untuk detection ketika memang terjadi degradation performance. Nah, ini sempat saya singgung terkait dari sisi RCA ya. Sebenarnya di sisi root cause analysis ini sebenarnya membantu kita sebenarnya rekomendasi apa ketika terjadi isu, which is sebenarnya ini good point ketika kita menggunakan Azure Solution SQL Server ya. Nah, ini sebenarnya ada terkait dari sisi performance improvement rekomendasi dan scale out capability ya. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai database, kita ada terkait dari sisi resource pool ya, which is sebenarnya kita bisa create database, misalkan tadi ada maksimum di sisi manage instance sendiri ada 100 database. Nah, kita bisa scale out sebenarnya tergantung dari sisi kebutuhan dari sisi bisnis ya. Apakah memang satu instan ini shareable dengan aplikasi-aplikasi lainnya atau dikategorikan. Nah, ini sebenarnya kita mempermudah untuk scale out ini. Nah, ini oke, di poin selanjutnya ini sebenarnya kalau dilihat, kalau kita bicara mengenai intelligent insight work ya, sebenarnya kalau misalkan kita lihat, kita bisa compare performance baseline di 7 hari ya. Sebenarnya kalau 7 hari sebelumnya kita bisa compare nih, ketika kita memiliki isu, which is sebenarnya ketika kita melakukan tuning yang kita lakukan, misalkan Bapak Ibu ada proses closing ya. Proses closing ini sebenarnya di waktu 7 hari misalkan, di latensi beberapa hari sebelumnya. Nah, ini sebenarnya kita bisa compare dengan proses sesudahnya ketika kita sudah melakukan tuning. Nah, sebenarnya kalau misalkan dilihat sebenarnya analisa dari sisi output diagnostiknya ini berbentuk dari sisi rekomendasi ya. Ada apa di sisi database, lalu bagaimana solusinya, itu semua ada recommendation-nya. Ini sebenarnya untuk yang kenapa disinggung di awal in real time, which sebenarnya untuk diagnostik log ini sebenarnya dia akan selalu up to date selama 15 menit ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, misalkan saya ada isu ya, sebenarnya kalau misalkan ada isu, sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana cara fixingnya, sebenarnya kita sudah ada diagnostiknya sebenarnya untuk mempermudah solutionnya. Kita mencari solutionnya itu, kita bisa melihat root cause analisisnya seperti apa, isu statusnya apakah masih aktif, itu pun ada informasi tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu terkait dari sisi performance. Mungkin pembahasan performance ini memang cukup panjang seharusnya. Dan ini merupakan slide terakhir dari saya. Mungkin kita lanjut ke tanya jawab ya Mas Santo ya. Oke, boleh. Mungkin iya, ini kan sebenarnya ya
kita bisa lanjut ke tanya jawab. Oke. Saya buka chatnya dulu. Oke. Saya buka chatnya dulu. Oke. Di sini ada pertanyaan, ada berapa pertanyaan? Lumayan ya, ada 3 atau 4. Lumayan. Ya. Oke, diawali mungkin Mas Santo bisa bantu untuk menjawab dari Bapak Nugroho ya. Oke, baik. Ini saya bacakan ya, jadi biar semua partisipan juga bisa tahu ya. Jadi dari Bapak Nugroho ya. Bapak Nugroho, pertanyaannya adalah apakah Azure SQL Database dapat mengelola pengaturan server yang terkait hardware, misalnya memori, node NUMA, atau CPU gitu ya. Oke, ini saya bantu jawab. Jadi di Azure SQL Database itu awalnya saya mau share dulu. Jadi ada 2 tipe untuk SQL Database ya. Itu yang pertama adalah DTU type. Jadi DTU itu adalah Database Transaction Unit, di mana kita tinggal pilih jumlah DTU-nya berapa. Itu udah udah diatur. Jadi DTU itu adalah blended antara CPU dan memori dan IOPS. Jadi kalau udah pakai model yang DTU, berarti cuma pilih DTU-nya berapa, kita udah terima beres. Itu DTU-nya. Kemudian yang kedua, modelnya adalah vCore. Jadi core based model. Yang kalau vCore model ini adalah kita hanya bisa menentukan jumlah CPU-nya saja berapa. Jadi untuk memorinya memang kita tidak bisa define, tapi dari sisi CPU kita define gitu. Jadi dua model ini. Nah, kalau misalkan butuh flexibility dari sisi memori misalkan, itu sebenarnya bisa masuk ke dalam infrastruktur as a service atau VM gitu ya. Tapi kalau untuk SQL database, Bapak Ibu sebenarnya fokusnya di CPU-nya, bukan di memori, karena memori itu nanti akan istilahnya jadi fokusnya SQL database sendiri. Azure lah intinya yang ngurusin gitu, Pak. Oke, nanti kalau misalkan kurang jelas, nanti bisa langsung diinfokan ya Pak. Ya, jadi tapi jawabannya seperti itu. Kemudian, Oke, untuk yang poin 2 mungkin saya bisa ya, bantu jawabnya. silakan. Jadi, apakah perlu maintenance log data file lagi untuk SQL Pass? Which is sebenarnya gini, kalau misalkan kita lihat functionnya dari sisi log data file, itu kebutuhan dari sisi recovery point time ya. Jadi log data file tersebut terbentuk ketika recovery modelnya kita set full. Which is ketika kita set full, dia akan growing dari sisi virtual log data filenya. Functionnya apa log data file? Ketika terjadi corruption di sisi database sendiri ada MDF dan master data file dan log data file. Ketika master data file ini terjadi corruption, which is sebenarnya kita bisa recovery dari log data file. Nah, apakah kita perlu maintenance log data DB file lagi di dalam SQL Pass? Sebenarnya SQL Pass itu seperti kita akses menggunakan SQL Server Management Studio. Jadi nggak ada bedanya. Yeah. Jadi sebenarnya database ini kita bisa cek size-nya berapa, master data file-nya berapa, log data file-nya berapa. Nah, sebenarnya perlu atau tidaknya tergantung dari sisi kebutuhan recovery point time-nya. Jadi kalau misalkan Bapak set recovery model simple, which is virtual log file-nya ini nggak kebentuk terus dan growing, which is sebenarnya nggak perlu di maintenance. Tapi kalau misalkan Bapak set full, which is recovery modelnya di set full, which is sebenarnya kita harus maintain dari sisi growing dari sisi log-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan kemudian, isu performance yang saya alami. Yang pertama, missing index. Yang kedua, latensi perbedaan region membuat CPU set mostly 100% di jam-jam tertentu. Memaksa kita harus scale up CPU sampai 40 core. How best practice to move region ketika pakai manage service. Sebenarnya saya akan jawab poin 1 dan poin 2 ya. Sebenarnya kalau misalkan missing index ini pastinya ada, tergantung dari sisi logically transaksi. Which is missing index ini kalau misalkan Bapak sudah menggunakan manage instant dan workload yang berjalan, execution plan itu dia akan adapt dan mengeluarkan rekomendasi. Jadi which is-nya kalau misalkan kita lihat missing index ini kapan kita implement, which is tergantung dari sisi behavior masing-masing logic dari sisi query tersebut. Lalu lalu perbedaan region membuat CPU set
mostly di jam-jam tertentu. Nah, ini sebenarnya kita harus stress Pak sebenarnya. Apa yang menyebabkan CPU ini high. Jadi kalau misalkan kita lihat kita sudah menggunakan SQL Azure, itu sebenarnya kita juga harus maintenance-nya itu di level transaction level. Yep. Jadi kita nggak maintenance lagi dari sisi server, hardware, tapi kita maintenance dari sisi transaction levelnya, itu sebenarnya query-nya, store procedure-nya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat, kita harus stress terlebih dahulu sih, Pak, sebenarnya. Di jam-jam tertentu ini, apakah ada event-event tertentu yang memang dari sisi plan-nya ini memang nggak optimize, ini sebenarnya kita harus stress terlebih dahulu. Dan itu kita bisa pakai monitoring yang ada di Azure. Nah, ini mungkin poin 3, Mas Santo bisa menjawabnya. Iya, oke. Nah, saya tambahin dulu yang tadi poin 2. Nah, tadi Mas Tri juga sempat sharing mengenai query performance tadi. Nah, itu sebenarnya salah satu tools juga yang bisa dipakai untuk menganalisa query-nya itu bermasalah nggak. Maksudnya takutnya nanti maksudnya query-nya bukan salah sih, mungkin kurang tepat gitu. Jadi consuming resource-nya mungkin jadi berlebihan. Mungkin ada kemungkinan itu, bisa aja. Jadi memang mesti di-trace sih. Oke. Yang ketiga, how best practice to move region. Kita menggunakan manage instance. Oke, jadi gini Pak, untuk saat ini Azure SQL Managed Instance ini kita tidak bisa pindahkan kemana-mana. Jadi secara move operation, jadi kalau Bapak cek di dokumentasi Azure SQL Managed Instance gitu ya, Azure SQL Managed Instance itu kita tidak bisa pindahkan between resource group maupun ke subscription lain, ataupun resource group yang region berbeda. Jadi best practice-nya itu kita perlu backup, kita ambil seluruh backup-nya, kemudian kita restore di managed instance yang baru. Modelnya seperti itu, Pak. Jadi kalau pengalaman, kita bisa ambil, kan di dalam managed instance ada database, karena enaknya di dalam SQL managed instance itu udah ada built-in, kita bilangnya built-in restore point in time, ya sebenarnya itu udah di backup. Nah, kita bisa ambil backup-nya itu. Jadi kalau kemarin yang kami pernah coba lakukan itu menggunakan script. Gitu. Jadi menggunakan script kita ambil semua, kita restore di managed instance yang baru. Kalau misalkan memang mau dipindahkan ke region yang berbeda. Tapi secara managed instance-nya kita nggak bisa pindahkan. Oke, kemudian Oke, saya scroll ke bawah. Oke, Pak Yong, ini Yong Sadana. Oke, ya Pak Yong ya. Untuk PaaS Azure SQL Database, lisensi apa saja yang harus disediakan? Misal OS-nya SQL Server atau dan lain-lain. Oke, apa yang harus dilakukan apabila akan melakukan upgrade OS SQL Server? Oke, apakah Azure SQL Database harus Windows Server? Oke, saya jawab dulu untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 3. Jadi nomor 1, PaaS Azure SQL, database license apa saja yang perlu disediakan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan DTU type, jadi yang tadi saya bilang ada 2 model, DTU type sama vCore type. Jadi kalau DTU type itu kita modelnya nyewa full dari Azure SQL Database. Jadi nggak perlu ada lagi lisensi yang lain. Pokoknya kita perlu tahunya adalah berapa banyak DTU, storage-nya berapa, perlu retention atau enggak, kemudian yaudah kita hitung dari situ. Itu udah termasuk semua-muanya gitu ya. Nah, kalau untuk vCore itu adalah yang pasti kita perlu bayar dari sisi sejumlah core-nya. Betul ya kan, karena database itu punya license dihitung berdasarkan jumlah core. Nah, kalau vCore license itu sudah include di dalam penyewaan Azure SQL Database. Atau yang kedua, itu bisa menggunakan Azure Hybrid Benefit yang tadi saya sempat sharing juga, di mana kita bisa menggunakan license core database on-premise kita ke cloud gitu ya. Jadi ada 2. Jadi pertama tergantung modelnya DTU atau vCore. Kemudian kalau misalkan vCore itu ada 2 lagi opsinya. Yang pertama kita nyewa langsung dari Azure SQL Database yang di Azure, atau kita bawa license core database kita ke cloud gitu dengan Azure Hybrid Benefit gitu ya. Jadi untuk syarat mendapatkan Azure Hybrid Benefit sendiri itu perlu software assurance yang aktif gitu. Oke, kemudian yang ketiga saya jawab dulu, apakah Azure SQL Database OS-nya harus Windows Server? Jadi kalau untuk Azure SQL Database by default OS-nya itu kita nggak bisa pilih, Pak. Jadi di belakangnya itu mereka menggunakan Windows gitu. Cuman by default sebagai user IT gitu ya, kita nggak bisa pilih misalkan Azure SQL Database di Linux gitu. Itu belum ada pilihan itu. Jadi memang untuk saat ini masih running di Windows Server. Gitu. Mungkin saya akan bantu menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Apa sih yang harus kita lakukan apabila akan melakukan upgrade operating system atau SQL Server-nya dari 2017 ke 2019?
Sebenarnya kalau kita lihat version dari kita tarik mundur deh, nggak 2017, kita tarik mundur ke 2008 misalkan ya. Jadi sebenarnya kalau 2017 ke 2019 ini kan dekat ya, dari sisi compatibility matrix-nya sendiri kan masih di cover. Nah, saya coba tarik mundur ke version 2008 yang common, yang memang banyak digunakan Bapak Ibu sekalian. Sorry. Untuk ketika kita menggunakan version 2008, sebenarnya tanpa kita upgrade terlebih dahulu, kita bisa melakukan pengecekan deprecated fiturnya. Which is sebenarnya kalau misalkan kita migration database, yang kita takuti itu sebenarnya dari sisi data type, lalu ada fitur yang unsupport, itu which is sebenarnya apa saja sih sebenarnya. Nah, kita bisa mengeluarkan finding tersebut menggunakan tools database upgrade advisor ya. Jadi kalau ini sebenarnya toolsnya free, dan ini kita bisa collecting data dan kita bisa analyze terlebih dahulu beberapa objek objek dan fitur kondisi existing ketika migration tersebut dilakukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dari sisi upgrade OS, sebenarnya upgrade OS ini tergantung dari sisi version SQL Server-nya ya. Misalkan dari sisi version SQL Server OS di version 2016, dia capable untuk handle dari sisi SQL Server di version 2019, 2017, 2014 atau 12, sebenarnya masih bisa untuk di version 2014 Windows Server 2016 misalkan. Itu sebenarnya tidak mandatori sebenarnya kalau dilihat kalau upgrade dari sisi OS. Tentunya sama sebenarnya strateginya. Kita melakukan finding terlebih dulu, kita harus lakukan assessment menggunakan DMA, atau kita bisa menggunakan tools. Toolsnya itu ada SQL Server Migration Assistant, which is sebenarnya nggak hanya coverage-nya SQL Server, tapi another product misalkan dari Oracle, MySQL, itu bisa ada beberapa produk lainnya, dan itu bisa di cover menggunakan SQL Server Migration Assistant. Dan tergantung dari sisi strateginya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kalau misalkan masih ada yang mengganjal, boleh langsung chat di meeting chat ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Kemudian ada dari Pak Alif Yusuf ya. Bagaimana dengan current limitation of the size of SQL Azure DB dan berapa gigabyte untuk Azure SQL Database ini? Oke. Nah, jadi seperti ini Pak. Azure SQL Database yang tadi saya mention ada dua tipe. Yang pertama itu adalah DTU type, yang kedua itu adalah core type ya. Jadi kalau DTU type itu ada beberapa tier itu yang storage-nya udah di-include-kan gitu ya. Ada yang kapasitas storage-nya itu up to 250 GB, ada yang bisa di-expand sampai 1 terabyte, tergantung tipe DTU-nya berapa banyak. Itu dari tipe DTU gitu ya. Nah, kemudian dari sisi core itu bisa disupport sampai 4 giga kalau sampai 4 tera, sampai 4 tera. Sampai disupport up to 4 tera. Nah, itu balik lagi sebenarnya tergantung jenis tipe yang digunakan, kemudian limitasinya up to-nya sampai segitu, 1 tera dan 4 tera itu, tergantung. Untuk lebih detail Pak, jadi biar nggak penasaran juga, untuk lebih detailnya Bapak bisa cek di Azure Calculator, itu juga bisa. Jadi di Azure Calculator, nanti saya juga sharing, di sana Bapak bisa cari Azure SQL Database. Nah, nanti di sana Bapak bisa cek apa yang saya maksud. Tadi ada DTU, ada core gitu ya, dan kemudian dari sisi storage-nya seperti apa. Nah, itu Bapak bisa cek di sana. Oke. Kemudian dari ini Pak Willy ya. Pak Willy, kenapa saat create SQL Managed Instance waktunya 5-6 jam ya? Sedangkan kalau create VM Azure nggak begitu lama. Oke. Nah, ini pertanyaannya, ya, jadi begini Pak, itu memang sebenarnya, honestly saya nggak tahu di back end Microsoft Data Center itu pembuatan SQL Managed Instance itu kenapa harus lama gitu. Tapi memang ketika kita create itu bahkan bisa lebih dari 6 jam tergantung ya. Jadi sepengetahuan saya itu kenapa lama? Karena resource-nya itu perlu disiapin sama mereka. Jadi mereka harus bentuk dulu seluruh resource, network dan built-in capabilities dari PAS. Jadi kenapa lama? Karena dia harus nyiapin seluruh built-in capability dan hardware resource yang diperlukan untuk jalanin managed instance. Sedangkan kalau Azure VM, kenapa cepet gitu ya? Azure VM kadang relatif bisa 5 menit, 10 menit, ada yang 15, bahkan ada yang lebih lama gitu. Tergantung
tipe yang kita pilih. Nah, itu tergantung dari hardware. Jadi Azure VM itu ketika kita create itu, dia akan cek hardware yang digunakan itu yang mana yang bisa dipakai. Terus tipenya itu apa? Misalkan Bapak create tipenya tipe D family ya atau tipe F family, itu beda-beda perangkat gitu. Jadi ada yang pakai Intel, ada juga Intelnya mungkin beda-beda ya, ada yang Haswell, ada yang Skylake atau yang mana gitu, ada yang AMD. Jadi banyak tergantung tipe hardware dan alokasinya itu ada atau enggak. Gitu. Jadi perbedaannya mungkin di sisi hardware-nya, Pak. Persiapan hardware di back end. Ya. Oke, saya akan bantu menjawab. Iya, saya akan bantu menjawab pertanyaan dari Pak Justin Kusuma ya. Yang pertama, apakah di SQL Server Azure kita bisa membuat job dan notifikasi email seperti SQL Server on-prem? Bisa jawabannya. Mungkin kalau misalkan saya detailnya, saya hanya jawab bisa, mungkin teknisnya saya akan share linknya ya. Ini share linknya, Bapak bisa melihat di bawah. Ini ada communities-nya. Jadi how to-nya seperti apa, tentunya sama seperti apa yang ada di on-prem. Jadi fitur dari sisi email itu memang ada di SQL Azure. Lalu backup SQL Azure itu di mana ya? Di mana kita bisa atur frekuensi backupnya, which is sebenarnya sama seperti on-premise. Kita bisa menggunakan maintenance plan, Pak. Jadi sebenarnya kita bisa create maintenance plan-nya, kita bisa menggunakan T-SQL untuk backupnya. Lalu kita bisa menggunakan retensinya juga, kapan kita bisa backup, kita menggunakan SQL agent-nya. Jadi kurang lebih seperti itu sama. Ya. Oke. Saya tambahin Pak, yang untuk Pak Justin tadi ya. Jadi yang poin nomor 2, jadi selain itu sebenarnya ada juga yang built-in backup. Nah, built-in backup itu secara otomatis udah di backup gitu. Memang itu kayak kita subscribe udah pasti langsung di backup. Jadi kayak udah satu paket gitu. Nah, bedanya restore poinnya itu yang kita atur mau berapa retentionnya mau berapa lama yang kita atur gitu. Itu di luar yang kalau kita mau melakukan backup juga gitu ya. Ya, saya share kurang lebih saya share tutorial juga how to yang saya sempat singgung terkait dari sisi maintenance plan ya di chat juga. Ya. Oke, saya lanjut pertanyaan sebelumnya. Apakah berarti aman jika diatur lognya dengan simple recovery? Oke, sebenarnya terkait dari sisi log ini, saya sempat singgung tadi terkait dari sisi, apakah memang kita butuhkan di recovery point objeknya ya. Which is sebenarnya kalau misalkan kita bicara mengenai recovery, SLA sendiri dari sisi Microsoft, kita bicara Azure itu udah 99,99%. Jadi which is sebenarnya kita nggak memperhitungkan kita nggak mengesampingkan dari sisi hardware dan storage atau network ya, nggak mungkin itu down. Dalam arti kata lain, sebenarnya apakah aman atau tidaknya tergantung dari sisi kebutuhan konsistensi data yang dibutuhkan. Recovery model simple ini sebenarnya dia tidak bisa backup dari sisi log data filenya. Jadi which is sebenarnya yang bisa di backup hanya bisa full dan differential. Jadi kalau misalkan kita backup sekali full dan differential, which is sebenarnya kan data size-nya besar. Jadi log data file ini sebenarnya untuk memperkecil growing datanya. Nah ini sebenarnya tergantung sih Pak, aman atau enggaknya saya jawab aman. Oke, di pertanyaan sesudahnya, Pak, untuk pengaturan storage database di Azure ini apakah sudah dioptimize? Misalkan lokasi TimeDB diletakkan di storage berbeda mencapai performance yang kita harapkan atau harus kita sendiri yang melakukan settingannya? Oke. Saya bicara mengenai best practice dari sisi TimeDB ya. Memang TimeDB ini sebenarnya best practice-nya kita bisa taruh di storage yang memang cepat ya. Misalkan kita taruh di SSD, which is sebenarnya tergantung juga apakah Bapak menggunakan DTU atau vCore. Sebenarnya di situ ada paket-paketnya Pak. Sebenarnya kita bisa lihat di sizing kalkulatornya. Dan sebenarnya kalau TimeDB itu tergantung dari sisi penggunaan logically transaksi juga. By best practice memang optimalisasinya itu TimeDB ini di spread ke 4 data file atau 8 data file. Jadi sebenarnya fungsinya ketika nantinya ada logically yang pakai temporary database ini, dia akan nge-spread bebannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan tergantung juga memori yang di-consume berapa. Jadi kita bisa optimize lagi dari total jumlah TimeDB-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan terkait di penempatan data file, Mas Santo.
Ya, jadi kalau untuk store ini ya, yang menambahkan yang tadi ya, yang tentang storage. Jadi Ya. kalau di Azure SQL Database itu pastinya udah di-optimize, Pak. Jadi jadi ada dua, balik lagi tergantung DTU dengan Vcore. Jadi kalau DTU itu udah di-blend semua dengan IOPS-nya juga. Kalau di Vcore itu sebenarnya juga udah ada IOPS-nya di sana, cuman memang mereka nggak nunjukin. Cuman kalau kita breakdown lebih detail, ada di dalam dokumentasinya gitu. Kayak apa sih kayak IO-nya lah kita bisa lihat gitu. Maksudnya mereka campurkan itu ke dalam SQL database karena balik lagi karena SQL database ini tuh pas model di mana kita sebenarnya nggak bisa terlalu banyak ngatur di dalam gitu. Jadi kita dapatnya udah langsung yang best practice dari Microsoft gitu. Oke, nah kalau ditanya best practice penggunaan TimeDB di SQL, tadi udah ya TimeDB. Nah kalau di Azure SQL Database itu balik lagi secara isi dalamnya itu mungkin agak sedikit berbeda dengan kalau kita bicara di on-premise atau mungkin di VM gitu ya, mungkin agak berbeda. Tapi kalau secara VM tadi Mas sudah sempat sharing terkait TimeDB itu. Oke, kemudian ada juga masalah latency nih, 27 kali discuss collaboration dengan Microsoft Team, bahkan di remote. Kita tracking bersama dan tidak benar-benar menemukan root cause-nya. Oke, saran saya Pak, mungkin bisa di-escalate lagi ke beberapa tim engineer dari Microsoft, gitu ya. Karena mungkin aja dari satu engineer ini memiliki expertise yang istilahnya mungkin ada satu yang tahu, satu enggak. Jadi lebih baik amannya sih tetap kontak dengan Microsoft Team, Pak. Kemudian minta escalate ke tim support mereka di luar gitu. Gitu karena maksudnya ini pasti kalau ada yang masalah seperti ini tuh memang perlu istilahnya expert lah yang bisa ini Pak investigasi lah yang model seperti Ya, itu. terkait dari sisi latensi ini memang panjang ya, memang harus di trace root-nya. Jadi Betul. memang ada beberapa analisa yang memang harus dilakukan, nggak hanya di leveling database. Jadi di leveling dari sisi Azure configuration juga harus dilakukan pengecekan. Dan mungkin benar kata Mas Santo, ini memang harus terus di-escalate ya Pak ya. Tentunya kalau misalkan di Microsoft ini memiliki beberapa severity level. Nah, ini sebenarnya tergantung regionnya juga. Dan memang ketika memang mentok, dia akan sampai, based on pengalaman saya, itu memang sampai Tiger Team ya, red mode-nya mereka itu sampai turun. Jadi terus akan selalu disupport oleh Microsoft ketika memang terjadi isu. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Pak. Oke. Boleh Kemudian boleh share ya Pak Bima. Oke, nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi ini feedback survei, link survei ya dari Ibu Violen gitu supaya nanti kita bisa menerima informasi email Bapak Ibu juga di dalamnya supaya kita nanti bisa share materinya. Di tempat saya bekerja menggunakan Azure SQL Server. Untuk automate maintenance seperti indexing, habis statistik, dan lain-lain, bagaimana yang best practice-nya? Oke, kalau kita bicara mengenai indexing ya, indexing itu pastinya ketika kita bicara mengenai indeks ini seperti storage ya, which is sebenarnya kalau misalkan indeks ini kita bicara analoginya storage di laptop kita lah. Kita buat kita create folder, kita delete, kita insert foldernya, kita perubahan data which is ada fragmentednya. Nah, sama indeks juga ada fragmentednya. Jadi which is sebenarnya indeks ini bentuknya story-nya seperti storage. Nah, indeks ini sebenarnya ada beberapa parameter ya. Tentunya ada rebuild dan reorganize dan tergantung ya. Kalau misalkan kita lihat greater than misalkan 40% ke atas memang harus di-rebuild, atau lower than dari 40% memang harus di-reorganize. Jadi tergantung dari sisi indexing. Tentunya untuk maintenance plan indexing ini diperlukan ketika memang workload-nya ini dari sisi baik OLTP dan OLAP ini memang selalu berubah di setiap waktu ke waktunya. Dan terkait dengan indexing seperti itu, bentar, tadi ada pertanyaan lainnya mana sih? Oh ya, update statistik ya, update statistik ini sebenarnya sama
Jadi sebenarnya update status itu fungsinya ketika memang perubahan data ya. Jadi di table, misalkan table ini, tentunya kalau table ini kan setiap time by time-nya berubah. Nah, statistik itu fungsinya dia mengenal perubahan data yang terbaru. Jadi fungsinya di situ juga. Jadi sebenarnya update status ini rekomendasinya memang dijalankan tergantung kebutuhan di setiap masing-masing table, perubahan pergantian datanya. Jadi kalau misalkan tabel ini setiap harinya berganti, tentunya cari waktu, misalkan kita spesifik tabel tertentu. Update statistik itu bisa di leveling database or object atau di level table objeknya. Nah, ini tergantung dari sisi mana yang harus dilakukan update-nya, dan kita bisa melakukan pengecekan objek-objek mana aja yang memang yang harus dilakukan update statistiknya, itu kita bisa cek by SQL query. Jadi kita bisa biar bisa spesifik. Oke. Nah, ini saya sudah, dan lain-lain ini mungkin bisa disampaikan. Kurang lebih saya sudah menjawab untuk yang indexing dan statistik. Oke. Nah nih, Pak Ginanjar. Azure SQL Server, apa memang benar tidak ada objek instance level seperti trigger? Sebelumnya, saat saya menggunakan on-premise, saya bisa buat trigger untuk blocking aplikasi apa saja yang tidak boleh akses ke DB. Kalau di Azure SQL Server, bagaimana ya caranya? Oke. Ini saya bantu jawab. Jadi kalau di Azure environment ya Pak, khususnya juga buat di Azure SQL Server gitu ya. Jadi ada integrasi Pak, ada integrasi antar SQL Server dengan virtual network gitu ya khususnya. Jadi tergantung skenario-nya itu apa. Kalau SQL database, kita bicara dua dulu deh, biar nggak salah. Jadi pertama itu adalah single database, jadi Azure SQL database. Yang kedua Azure SQL Server. Jadi Azure SQL Server ini biasa dihubungkan dengan managed instance. Jadi Azure SQL Server kalau managed instance itu kita bisa pisahkan Pak, pisahkan environment-nya itu menggunakan virtual network. Jadi misalkan nih kita mau connect ke SQL Server hanya boleh melalui on-premise doang nih, kita bisa buat VPN. Nanti VPN-nya connect dengan virtual network. Kemudian SQL Server-nya nggak boleh diakses oleh aplikasi ataupun services yang lain. Ya udah kita jagain di networknya aja. Mereka nggak boleh akses ke dalam SQL Server tersebut. Jadi semuanya itu bisa kita atur, kita define Pak, di virtual network dan juga network security group atau firewall di dalam environment-nya si Azure SQL Server ini. Seperti itu. Oke, sedikit menambahkan ya Mas Santo ya. Jadi kalau Ya. misalnya Mas Santo berbicara sedikit secara high level menyeluruh, which is blocking itu di level dari sisi networking. Lalu Ya, di sisi database, apakah yang bisa kita lakukan? Nah, untuk pembatasan dari sisi akses, kita bisa define spesifik login di setiap masing-masing aplikasi ya. Which is sebenarnya kalau kita punya resource pool, which is sebenarnya atau manage instant, kita di dalamnya punya banyak database dan aplikasinya juga banyak, kita bisa spesifik aplikasi, misalkan aplikasinya ada aplikasi A, B, C. Nah, sebenarnya kita bisa spesifik sebenarnya login yang dibutuhkan di aplikasi A, kita bisa spesifik dia bisa read write-nya di mana atau read-nya di mana. Jadi sebenarnya kita bisa tambahkan audit di level loginnya. Oke. Oke, untuk yang trigger atau blocking aplikasi apa? Oh, oke, untuk blocking aplikasi. Nah, ya. ini sebenarnya kalau aplikasi ya, sebenarnya yang sempat saya singgung tadi ya, terkait dari sisi performance sendiri di sisi Azure kita bisa buat alerting, which is sebenarnya ketika memang ada terjadi isu di sisi Azure sudah memang ada AI-nya yang mengatur, misalkan kita bisa alerting ke email. Jadi ada locking, misalkan ada locking atau memang ada proses waiting yang longer, itu dia bisa trigger by email ke notifikasi ke kita, baru kita melakukan pengecekan. Jadi sebenarnya easy to use ya, jadi sebenarnya gampang untuk digunakan. Mungkin ada lagi. Saya tambahin lagi ya. Jadi yang tadi saya bilang ya Pak, jadi kita perlu desain di level virtual network dan NSG atau firewall-nya gitu. Karena kayak kemarin kami juga punya pengalaman di customer kami itu SQL servernya yang ada di Azure ya, khususnya managed instance itu hanya boleh diakses melalui on-premise dengan subnet tertentu. Jadi untuk jaringan network tertentu aja. Jadi untuk yang lain-lain itu nggak bisa akses. Jadi mau aplikasi di luar itu nggak akan bisa akses. Jadi memang kita batasi dari sana. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, masih bisa ditanyakan.
Atau ada yang mau buka mic juga boleh, nggak apa-apa, biar cepat ya. Ya, mengingat sudah lewat 7 menit ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Kasih spare 10 menit lagi Mas Santo, barangkali memang Oke, ada pertanyaan. sampai 3:45 berarti ya, biar Ya, pas ya. biar pas. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang masih mau ditanyakan, ada yang masih penasaran mungkin. Oke, mungkin saya bisa sharing sedikit ya. Memang di kami itu memang ada fokusnya masing-masing. Tentunya kalau misalkan Pak Susanto Suhendi ini sebenarnya fokusnya di arsitek solution terkait dari sisi cloud ya. Jadi, Ya. dan untuk yang project goal yang pernah memang kita sudah lakukan memang di salah satu saya tidak bisa menyebutkan nama perusahaannya. Sebenarnya ini functionnya hybrid, jadi ada case di mana customer ini dia pengen di RC-nya itu di Azure misalkan. Nah, ada function dari sisi hybrid. Nah, tentunya kita bisa menggunakan metodologi apa yang ada di on-premise yang kita bisa embed dan kita bisa sinkronisikan ke Azure. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, functionnya dari sisi IaaS atau PaaS tergantung juga sebenarnya. Misalkan dari sisi Allocation Availability Group. Allocation Availability Group ini sebenarnya kita bisa hybrid nih, baik dari sisi on-premise dan premise-nya. Jadi tergantung kondisi version dari, nggak menutup dari sisi version database yang saat ini Bapak Ibu gunakan ketika kita bicara mengenai hybrid, karena memang solutionnya memang ada gitu. Oke. Pak, untuk kirim email, Pak, untuk kirim email atau SQL job harus pakai SQL Agent Instant ya? Soalnya saya baru baca yang SQL single DB. Oke, ini saya coba bantu jawab. Jadi kalau untuk untuk Azure SQL database, Azure SQL database yang single database, itu memang untuk saat ini tuh belum ada fitur tersebut, Pak. Cuman kita bisa pakai alternatif, caranya maksudnya ada alternatif way untuk ngelakuin itu gitu. Jadi kalau di Azure itu ada yang namanya Azure Logic Apps. Jadi Azure Logic Apps ini tuh adalah automation. Jadi kita bisa buat istilahnya create semacam workflow automation untuk men-trigger email dari si Azure SQL database itu. Cuman itu memang perlu leverage harus meleverage tadi yang tadi saya bilang itu. Ada komponen biayanya lah, ada komponen biayanya. Maksudnya sih seperti itu, pakai si Logic App itu. Ya. Sama-sama, Pak, sama-sama. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Oke, ada pertanyaan lagi nih. Apa ya, kita lihat ya. Bisa nggak sih Azure SQL Server ini scale up-nya horizontal bukan vertikal? Karena kalau sekarang setiap ada traffic tinggi cuma bisa scale up naikin pricing tier-nya saja. Nah, mungkin Mas Santo ada tips trik Ya. untuk ini. Nah, SQL Server horizontal, bukan vertikal. Horizontal dan vertikal. Mungkin setiap ada traffic tinggi cuma bisa scale up naikin pricing tier. Oke, traffic sebenarnya gini sih Pak. Kalau misalkan yang tadi saya sempat singgung di awal, sebelum kita move to Azure, sebenarnya kita harus memperhitungkan dari sisi traffic, which is sebenarnya bukan hanya normally traffic ya, dan high dan peak trafficnya juga. Jadi masalah traffic ini sebenarnya kan kita bisa calculate ini sebenarnya berapa sebenarnya yang kita butuhkan, which is traffic itu bagian resources yang dibutuhkan dari sisi logical, dan ini bukan isu sebenarnya. Nah, tergantung sebenarnya. Balik lagi peak transaksi ini ketika concurrent misalkan 100.000,
consumption resource-nya berapa. Nah, itu sebenarnya kita harus perhitungkan di awal sebenarnya gitu sih, Pak. Jadi perlunya untuk scale up, ini sebenarnya tergantung dari sisi kebutuhan dari sisi resources-nya, baik dari sisi core processor atau IOPS-nya sendiri. Apakah masih bisa menghandle dengan kondisi yang sekarang. Oke. Oke, saya tambahin ya Pak. Jadi kalau yang sepengetahuan saya ya Pak, jadi sepengetahuan saya itu ada dua hal ya untuk kalau kita ngomongin scalability di level horizontal. Jadi yang pertama itu kita bisa lakukan geo-replication. Jadi secara kalau kita ngomongin single Azure SQL Database-nya itu kita bisa geo-replication, kemudian kita buat replikanya, kemudian kita buat istilahnya kayak semacam aktif DR. Jadi dipakai buat read doang. Jadi misalkan nih kita punya primary, kemudian primary ini kita geo-replicate, kemudian hasil geo-replicate ini let's say ada 3-4 replika, 3-4 replika ini dipakai untuk read. Kemudian primary dipakai buat write. Jadi ada model seperti itu. Jadi kita buat satu grup geo-replication itu. Kalau memang konsepnya mau seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada pilihan yang lain gitu ya. Nah, pilihan yang lain itu Bapak bisa memanfaatkan elastic pool ya atau pooling resource itu. Jadi kalau misalkan Bapak punya database mau diperbanyak atau SQL Server itu ditaruh di dalam satu instance pool gitu ya. Jadi nanti semua resource-nya bisa saling sharing di sana. Jadi mungkin kalau sepengetahuan saya dua metode itu yang bisa kita manfaatkan gitu. Oke, mungkin lebih banyak seperti ini yang dihadapi customer yang biasa kita maintain. Biasanya kalau misalkan sama seperti di on-premise sih Pak, traffic tinggi itu sebenarnya consumption resource juga pasti tinggi. Itu juga tergantung sebenarnya efisiensi dari sisi logical query-nya. Rata-rata database penggunaan customer ini combining OLAP dan OLTP. Nah, sebenarnya OLAP dan OLTP ini sebenarnya dari sisi behavior RDBMS, kita bicara RDBMS, ketika satu table tersebut lagi proses update, lalu ada proses select statement yang berbarengan hal yang sama, pasti akan menunggu. Dan bisa dilakukan tanpa menunggu, kita bisa merubah dari sisi isolation levelnya. Jadi tergantung juga dari sisi logic query-nya. Nah, sedangkan tadi sempat disinggung Mas Santo ya, terkait dari sisi geo-replication ini sebenarnya good point ya, karena memang takutnya memang ketika traffic tinggi ini, apakah traffic ini traffic tinggi yang menyebabkan resources terkonsum besar ini, apakah memang harus di-spread dari sisi database-nya, dari function read dan write-nya. Nah, ini capable ketika kita menggunakan geo-replication. Oke. Saya ada share juga Pak di chat room terkait yang tadi saya mention itu terkait scale out yang modelnya read gitu ya. Nah, itu karena kami juga punya case yang sama itu di salah satu customer kami juga. Mereka udah pas, rata-rata udah pas semua. Mereka mau buat geo-replication ya. Jadi mereka bisa scale out kemudian dipakai untuk sebagai read slave lah, read replika lah. Modelnya seperti itu. Dan rate-nya ini sebenarnya real time ya, which is sebenarnya ketika memang ada perubahan di sisi primary replika, sendirinya akan otomatis berubah. Jadi sebenarnya dia bisa kita set sinkronus dari komunikasi. Cuman secara fungsinya aja nanti agak berbeda. Satu dipakai buat write, sisanya dipakai buat read. Jadi secara performance tetap bagus gitu. Nah, sebenarnya kalau aplikasinya mendukung lagi, ketika memang application connect string-nya ini memang dari sisi aplikasi ditambahkan application intent sama dengan true, which is sebenarnya ketika dia ada virtual IP di sisi geo-replication ini, dia akan run robin nih. Ketika ada proses read, dia akan direct geo-replication yang database-nya memang intent. Ketika memang ada proses write, dia akan direct ke primary replika. Jadi, dia akan run robin seperti itu. Oke, Mas Santo, sepertinya sudah 15.45 ini. Oh, ya. Oke. Ya, mantap. Mungkin saya pribadi mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mengisi dari sisi feedback ya, dari survei kita yang ada di meeting chat.
Mungkin ketika Bapak Ibu sekalian mengisi survei tersebut, nanti kita akan memberikan feedback berupa materi yang mungkin ya Mas Santo ya, yang bisa Iya, yang shareable ke rekan-rekan Bapak atau Ibu. betul. Jadi mungkin Mas Santo ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih saya rasa. Jadi mungkin saya close ya, close. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu yang udah join hari ini. Semoga sharing kita bermanfaat buat Bapak Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungi. Nanti saya akan tulis di kolom chat ya. Nanti Bapak Ibu bisa email ke sana untuk pertanyaan lebih lanjut. Mudah-mudahan untuk next webinar kita coba akan adakan lagi terkait database ya. Nanti kita akan cari topik-topik yang menarik juga tentunya buat Bapak Ibu. Mohon nanti kalau bisa join lagi. Ya, akhir kata Ya, kami ucapkan banyak terima kasih, ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan sampai ya, jumpa. Selamat ya. sore. Sampai jumpa Bapak Ibu. Ya.